Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, dalam rangka merayakan Hari Bayangkara ke-79, Polres Kutai Barat menunjukkan kepeduliannya terhadap pembinaan generasi muda melalui gelaran turnamen sepak bola usia dini. Kompetisi yang menyasar kategori U10 dan U12 ini berlangsung meriah di Stadion Sualas Gunak, Kecamatan Borong, Tongko, pada Selasa 24 Juni 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, diantaranya Wakapolres Kutai Barat Kompol Subari, serta sejumlah kepala satuan dan Kapolsek Polres Kutai Barat. Juga diikuti oleh 32 tim sepak bola dari berbagai kecamatan di wilayah Kutai Barat, menandakan partisipasi luas dari komunitas sepak bola usia dini. Ajang olahraga ini menjadi wadah untuk menanamkan nilai-nilai sportivitas, kerjasama tim, dan semangat kompetisi yang sehat bagi generasi muda. Kegiatan ini bukan hanya sekedar pertandingan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan potensi dan bakat anak-anak dengan tujuan mencetak atlet sepak bola yang profesional di masa depan. Wakapolres Kutai Barat Kompol Subari mengapresiasi kerja keras panitia, serta dukungan orang tua dan pelatih dalam membimbing anak-anak yang terlibat dalam kegiatan ini. Turnamen ini akan berlangsung selama 3 hari dari 24 hingga 26 Juni 2025. Kompetisi dibagi dalam 2 kategori usia, yaitu U10 dengan 16 tim peserta, serta U12 dengan 16 tim lainnya, masing-masing berjuang untuk meraih gelar juara. Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini ini merupakan bagian integral dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-79 yang mengusung semangat Polri untuk masyarakat. Melalui inisiatif olahraga ini, Polres Kutai Barat berupaya mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat, khususnya keluarga dan anak-anak, serta membangun citra Polri yang humanis dan peduli terhadap pembinaan potensi anak bangsa dari berbagai bidang. Diharapkan turnamen ini tidak hanya melahirkan bibit-bibit pesepak bola berbakat dari Kutai Barat, tetapi juga menanamkan karakter positif seperti disiplin, kerja keras, dan sportivitas pada diri anak-anak. Melalui olahraga, Polri berkomitmen untuk berkontribusi pada pembangunan generasi muda yang sehat, berprestasi, dan terhindar dari perilaku negatif, demi masa depan Kutai Barat yang lebih cerah dan kondusif. Dari Humas Polres Kutai Barat, Polda Kalimantan Timur, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, Polres Ogan Komering Ilir menggelar acara fun walk dan olahraga bersama masyarakat. Kegiatan ini berlangsung meriah dengan berbagai hadiah dan door prize. Antusiasme masyarakat terlihat begitu tinggi dengan partisipasi aktif dan interaksi langsung dengan seluruh jajaran Polres Ogan Komering Ilir. Acara ini bukan hanya sekadar ajang olahraga, tetapi juga momen penting untuk mempererat tali silaturahmi antara Polri dan masyarakat. Kebersamaan yang tercipta dalam kegiatan ini menciptakan sinergi positif yang diharapkan mampu mewujudkan Polres Ogan Komering Ilir yang lebih aman dan kondusif bagi seluruh warganya. Kegiatan fun walk dan olahraga bersama masyarakat jelang Hari Bayangkara ke-79 ini berlangsung meriah dengan berbagai hadiah dan door prize menarik. Melalui kegiatan ini, Polres Ogan Komering Ilir membuktikan bahwa kehadiran kepolisian tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, melainkan juga sebagai bagian integral dan dari komunitas yang peduli terhadap kesehatan dan kebersamaan sosial. Interaksi langsung yang terjadi selama acara mampu membangun jembatan kepercayaan antara aparat dan warga, menumbuhkan rasa saling memiliki dan mendukung. Ini adalah cerminan nyata dari semangat Polri untuk masyarakat. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, Polda Jawa Tengah bersama Bayangkari Cabang Jawa Tengah menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satu inisiatif utama adalah Bazar Sembako Murah Hari Bayangkara ke-79 yang diselenggarakan di halaman Polda Jawa Tengah pada 23 Juni 2025. Acara ini disambut antusias oleh ribuan warga yang telah menanti sejak siang hari, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat akan bantuan ekonomi.
Sebanyak 2.000 paket sembako murah menjadi incaran masyarakat yang memadati lokasi. Kegiatan bazar sembako murah ini secara simbolis ditandai dengan flag off penyaluran paket sembako gratis oleh Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo bersama Ketua Bayangkari Daerah Jawa Tengah, Nyonya Diana Ribut Hari Wibowo, turut mendampingi pula para pejabat utama Polda Jawa Tengah dan pengurus Bayangkari Daerah Jawa Tengah menegaskan komitmen pimpinan dalam mendukung program ini. Dari total 2.000 paket sembako murah yang ditawarkan, 1.500 paket berasal dari Polda Jawa Tengah dan 500 paket lainnya merupakan kontribusi dari Bayangkari Daerah Jawa Tengah. Setiap paket sembako yang seharusnya bernilai Rp150.000 dijual kepada masyarakat dengan harga subsidi, yakni hanya Rp50.000, memberikan keringanan signifikan bagi daya beli warga. Selain 2.000 paket sembako murah tersebut, Polda Jawa Tengah juga membagikan 1.000 paket beras gratis kepada warga di 10 kecamatan di wilayah Kota Semarang. Kegiatan ini ditandai dengan flag off kendaraan yang membawa sembako oleh Kapolda beserta Ketua Bayangkari Daerah Jateng di lobi Mapolda Jateng, menandai dimulainya distribusi bantuan ini secara merata. Bazar sembako murah Hari Bayangkara ke-79 ini menjadi sebuah momen yang penting, tidak hanya untuk merayakan perjalanan panjang Polri dalam melindungi dan melayani masyarakat, tetapi juga untuk memperlihatkan sinergi yang kuat antara Polri dan masyarakat. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan sinergi Polri bersama masyarakat, guna membantu meringankan beban ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat sejalan dengan semangat Hari Bayangkara. Dari Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah, Polda Papua terus bergerak lebih dekat dengan masyarakat. Melalui langkah nyata, salah satu inisiatif krusial adalah pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang hadir untuk menyediakan layanan makan bergizi secara gratis bagi masyarakat Papua, khususnya anak-anak usia sekolah. Program ini menjadi wujud konkret komitmen Polri dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di tanah Papua. Hadirnya SPPG merupakan bentuk nyata kepedulian institusi Polri untuk mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa yang lebih sehat dan kuat. Lebih dari sekedar menjaga keamanan dan ketertiban, Polri juga berperan aktif sebagai penggerak kepedulian sosial demi masa depan generasi Papua yang lebih cerah, yang akan menjadi pondasi bagi pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Inisiatif ini menegaskan bahwa Polda Papua tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada aspek kesejahteraan masyarakat. Dengan memastikan asupan gizi yang cukup bagi anak-anak, Polri berkontribusi langsung pada peningkatan kesehatan, konsentrasi belajar, dan pada akhirnya potensi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik. Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu pilar penting dalam membentuk generasi Papua yang tangguh, cerdas, dan berdaya saing. Melalui pendekatan humanis dan dukungan langsung pada kebutuhan dasar, Polri membangun kepercayaan dan kemitraan erat dengan masyarakat, menunjukkan bahwa kehadiran mereka adalah untuk melayani dan mengayomi secara menyeluruh. Dewan Pers bersama stakeholder terkait meluncurkan Mekanisme Nasional Keamanan Pers sebagai bentuk penguatan kerjasama dalam perlindungan jurnalis di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sebagai bentuk penguatan kerjasama antara Dewan Pers dan stakeholder terkait, Dewan Pers meluncurkan dan melakukan penandatanganan Mekanisme Nasional Keselamatan Pers. Kegiatan ini digelar pada Selasa 24 Juni 2025 di Mangkuluhur Art Hotel, Jakarta Selatan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat, serta Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mewakili Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho.
Selain itu, kegiatan ini juga mengundang sejumlah stakeholder terkait, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, European Union, serta awak media. Peluncuran Mekanisme Nasional Keselamatan Pers ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Ketua Dewan Pers bersama sejumlah stakeholder terkait, yang dilanjutkan dengan pemukulan gong oleh Ketua Dewan Pers. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pers menyatakan peluncuran ini merupakan awal dari terbentuknya Satna Pers atau Mekanisme Nasional Keselamatan Pers, yang akan membahas terkait dengan perundang-undangan perlindungan kepada insan pers di seluruh Indonesia. Orang tidak mungkin bisa melakukan musyawarah melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi kalau orang itu tidak menghargai sesamanya. Dan ujungnya apa? Ujungnya untuk kesejahteraan, keadilan, kemakmuran rakyat. Jadi muara dari Pancasila, dari ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, muaranya itu pembelaan kepada rakyat. Bagaimana menciptakan keadilan, kesejahteraan bagi rakyat. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini pers bekerja untuk kebaikan rakyat, negara bekerja untuk kebaikan rakyat. Oleh karena itu pers dan negara itu adalah satu nafas. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel yang diisi oleh Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, serta akademisi Universitas Multimedia. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama dan sinergitas antara Dewan Pers dengan berbagai stakeholder termasuk Polri dalam upaya perlindungan terhadap anggota pers dan awak media di Indonesia. Dari Jakarta, Atianuma Sugeng Priyatno, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.